Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-278 ini kita akan merenungkan tema Selalu Ada Karya Baik Allah. Bila kita memperhatikan media massa, setiap hari pasti ada berita tentang kejahatan. Tentu kita prihatin akan kondisi ini. Bahkan tak sedikit orang bukan hanya prihatin, tapi juga diliputi rasa was-was, khawatir, dibayang-bayangi ketakutan akan ditimpa kejahatan. Ada pula yang bertanya, kalau kita tak bersalah, lalu kemudian menjadi mangsa kejahatan, bagaimana kita mesti menyikapinya? Marilah kita berefleksi atas pengalaman Yusuf yang ditulis dalam kitab Kejadian. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Yusuf adalah korban kejahatan saudara-saudaranya. Mereka iri dan benci kepada Yusuf sehingga kemudian mengatur rekayasa kejahatan untuk menghabisi nyawa Yusuf. Mereka membuang Yusuf, namun akhirnya mereka menjual Yusuf untuk menjadi budak di Mesir. Tindakan kejahatan yang dialami Yusuf ternyata tidak membunuhnya, tidak menghabisinya, bahkan juga tidak merusak masa depannya. Allah dengan kuasanya mengubah rekayasa kejahatan yang menimpa Yusuf menjadi perkara baik yang justru kemudian mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dan masa depannya, bahkan bagi keluarga besarnya. Penderitaan dan pengalaman pahit menjadi korban kejahatan saudara-saudaranya tidak membuat Yusuf meratapi nasib buruknya hingga kemudian membenci dan mendendam mereka. Yusuf tak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun dengan kebaikan. Mengapa? Sebab Yusuf memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Yusuf mampu melihat dalam iman dan pengharapannya ada karya baik Allah yang memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat dan memelihara kehidupan banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selalu ada karya baik Allah di tengah kehidupan yang dirusak kejahatan. Allah sanggup mengubah rencana dan tindakan jahat manusia menjadi rencana baiknya. Allah mampu mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Itulah yang diimani Yusuf. Bagi orang beriman seperti Yusuf, hidupnya tak bisa dihancurkan oleh kejahatan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada kuasa kejahatan. Selama kita hidup di dunia ini, memang kita masih banyak melihat kejahatan, bahkan mungkin menjadi mangsa kejahatan. Sekalipun demikian, kita tak boleh kehilangan iman dan pengharapan di tengah maraknya kejahatan. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan bukan berarti dibebaskan dari masalah dan penderitaan. Namun, justru di tengah kesukaran dan penderitaan, kita merasakan karya baik Allah yang mampu mengubah segala yang buruk menjadi sesuatu yang justru memberkati kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita merasakan karya baik Allah yang memampukan kita berjuang serta memberi kita hikmat untuk menjadi anak-anak terang, hingga terbuka peluang
dan kesempatan untuk berkarya baik dengan pimpinan Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, saat kita melewati kesulitan dan penderitaan, sesungguhnya kita dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Iman dan pengharapan kita pada Tuhan makin diteguhkan, hingga Allah pun berkenan memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, selalu ada karya baik Allah di tengah berbagai kenyataan hidup yang tak baik. Jangan pernah putus asa, sebab Allah terus memelihara kita. Saya teringat ada lirik lagu rohani yang luar biasa memberkati. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena selalu ada karya baik-Mu di tengah segala kenyataan hidup kami yang tak selalu baik. Tolonglah kami agar mampu mempercayakan diri kami, mempercayakan masa depan kami dalam kuasa Tuhan. Hingga kami tak mudah putus asa, tak mudah dibayang-bayangi ketakutan ketika kami melihat ada banyak kejahatan di sekitar kami. Pakailah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi saluran kebaikan yang Tuhan hadirkan di tengah dunia yang diwarnai banyak ketidakbaikan, banyak kejahatan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam Kristus kami memohon.